Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan Ramdhani dari jurusan Sosiologi semester 3 kelas B. Nomor NIM 12080-392 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Yang pertama adalah suatu pengertian dari norma tersendiri. Norma adalah suatu petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan suatu alasan, misalnya seperti motivasi tertentu dengan disertai suatu sanksi. Yang kedua adalah suatu sanksi. Sanksi adalah suatu ancaman untuk akibat yang melanggar atau yang akan diterima apabila norma tidak dijalankan atau tidak dilakukan. Dan sanksi ini terbagi menjadi dua, yaitu sanksi yang dapat ditoleran, kemudian sanksi yang tidak dapat ditoleran. Contohnya seperti sanksi yang dapat ditoleran yaitu salah berbicara dalam suatu kalimat sehingga dapat menyinggung seseorang, akan tetapi hal tersebut dapat ditoleran. Yang contoh yang tidak dapat ditoleran atau sanksi yang tidak dapat ditoleran seperti mengejek-ngejekkan suatu individu atau masyarakat tertentu sehingga dapat sanksi yang cukup berat. Kemudian yang ketiga adalah suatu pengertian dari norma pergaulan. Dapat dijelaskan bahwa norma pergaulan adalah suatu hal peraturan yang ada di suatu masyarakat sehingga norma ini mempunyai suatu tujuan untuk membangun dan membatasi suatu pergaulan, seperti halnya terutama pada remaja yang ada di sekitar lingkungan. Dalam norma pergaulan ini yang perlu wajib diketahui dan bersifatnya mendasar yaitu norma kesopanan. Dalam pergaulan sangatlah penting dalam suatu norma kesopanan tersebut. Karena dalam suatu norma kesopanan ini bersifat mendasar yang berdasarkan suatu istiadat, budaya maupun nilai-nilai masyarakat dalam suatu berhubungan ataupun sedang bergaul dengan menggunakan suatu etika yang membicarakan suatu asusila dan tata krama kesopanan maupun bergaul, sehingga dapat dilihat dari berbagai kasus yang ada di lingkungan yang terdengar secara isu maupun secara jelas. Contohnya bahwa seorang remaja tidak boleh melanggar suatu aturan asusila yang pada masyarakat seperti seks yang sebelum menikah. Kemudian yang keempat ada suatu fungsi norma. Tentunya dalam suatu fungsi norma ini adalah untuk memberi suatu tujuan atau pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat serta dapat mencapai tujuan bersama dalam masyarakat sehingga dapat mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat maupun secara individual. Kemudian yang kelima adalah suatu cara penerapan norma pergaulan ini kepada kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara kita harus memahami suatu makna atau norma-norma yang ada pada masyarakat, individu maupun dalam norma pergaulan tersendiri. Dan kita juga harus tahu
sanksi terhadap pelanggar norma-norma tersebut. Contohnya seperti norma kesopanan yang harus ada pada norma pergaulan. Sepertinya harus sopan kepada berbagai kalangan, dimulai dari anak-anak hingga mulai dewasa maupun lanjut usia, dan menjadi suatu pergaulan yang sifatnya positif bagi setiap individu maupun kelompok, sehingga dapat menjalankan suatu norma-norma yang ada dalam suatu norma pergaulan tersebut. Tidak terjadinya suatu konflik antara individu maupun individu yang lain, maupun secara pribadi maupun secara berkelompok, sehingga dapat berjalan dengan teratur, dapat mengaturnya dengan secara baik, dan tidak ada suatu hambatan ataupun kehancuran dalam suatu norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari penjelasan saya hanya ini, mohon maaf bila ada tutur kata bahasa yang tidak baik. Apabila